kita bisa melihat gunung sudah bisa menjadi inspirasi sebuah cerita yang menarik sekali bagi saya. Iya, Prof. Maka saya pun Pertanyaannya, Prof, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam menghadapi generasi milenial, terlebih dalam menghadapi anak yang kecanduan game, Prof? ya itu memang pertanyaan yang luar biasa tapi tidak mudah jawabannya. Dan kita lanjutkan nih Prof, ada pertanyaan menarik ya dari Ibu Khadijah, SD Negeri Center Malino, Kabupaten Goa. Pertanyaannya Prof, sebagai guru penulis pemula, saya sangat ingin karya saya dibaca oleh banyak orang, terutama oleh siswa dan rekan sejawat saya. Mohon petunjuknya Prof, agar buku saya bisa menjadi bestseller. Apa saja kiat-kiatnya Prof? Ya, secara sederhananya empat ini. Ya, buku itu diterbitkan oleh penerbit besar itu 4. Yang Iya. satu, kalaupun penulisnya terkenal, kemudian yang ditulis itu juga sedang dalam posisi tren. Ini yang paling bagus. Iya. Kemudian yang ketiga, penulis tidak terkenal tapi dalam posisi tren, masih bisa. Kalau penulis tidak dikenal, kemudian buku yang ditulis tidak dalam posisi tren tadi, ya ini pasti penerbit tidak akan menerbitkan. Ya kan? Baik. Nah, saya berawal dari seorang penulis yang bahasa saya ecek-ecek ya, nggak dikenal, penulis yang tidak dikenal, penulis yang ditolak di mana-mana ya. Sempat ditolak juga Prof? Sekitar 5 kali ya. Lumayan selalu juga ya, Prof. selalu saya baca, maaf buku Anda belum saya terbitkan ya. Maaf belum Anda, karena buku saya yang saya tulis future tentang e-commerce 17 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu saya sudah menulis e-commerce. Meledaknya kan baru Iya, sekarang. di zaman-zaman sekarang ya Prof ya. Iya. Bener banget. Nah, jadi ini buku apa? Ini mungkin kayak gitu kan. Ini untuk siapa ini? Ini memang buku for the future. Nah, sehingga ya ditolak sampai anak saya ketika membuka buku, Bapak nggak usah sedih Pak. Itu anak saya waktu SMP. Chicken of South itu gagal 36 kali. Bapak kan baru gagal 5 kali. Tak doakan mudah-mudahan nanti bukunya sukses. Nah, kemudian baru mungkin surat yang ke-6 ya. Sambil biasa tangannya kalau setiap buka itu gagal kan. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka gitu. Begitu saya baca, buku Anda akan kami terbitkan. Ya, saya menangis ya. Itu untuk pertama kalinya ya Prof Pertama kalinya. Ya, cukup. Ya, menangis saya. Ya, kenapa? Betapa susahnya. Itulah penulis pemula. Tetapi ya Anda harus tetap gigih. Dan untuk SMP atau untuk SD itu pasarnya lebih besar lagi. Ya, buku tentang pelajaran itu besar sekali. Dan salah satu penerbit Andi itu juga menyediakan itu. Ya, ini kan menarik sekali menurut saya. Nah, jadi itulah kisah saya. Jadi setelah itu misalkan ya buku saya e-commerce. Kalau kita menulisnya hanya e-commerce, ini anak komputer yang mau. Saya tambah periklanan. Nah, anak komunikasi. Saya tindak top perusahaan dunia, anak ekonomi. Nah, dengan seperti itu maka pasarnya menjadi lebih luas. Benar sekali. Dengan pasar lebih luas itu biasanya penerbit, kalau harus dikatakan penerbit itu ya bagaimana saya profit itu karena saya membiayai SDM yang banyak. Jadi kalau bukunya nggak profit ya nggak kita terbitkan. Itu konsepnya penerbit. Iya, konsepnya penerbit ini harus diterapkan nih sama penulis-penulis ya Prof ya. Jadi biar punya gambaran, nggak sekedar nulis aja, tetapi apakah itu juga bermanfaat nih ke depannya gitu ya Prof ya. Betul, ya. Gitu. Luar biasa sekali ya Prof tadi kiat-kiatnya. Kalau misalnya penulis pemula seperti itu, hal apa sih yang menjadi hambatan gitu Prof biasanya? Yang pertama kali, yang jelas yang paling gampang ya, tadi Bu Khadijah itu apa? SD atau SMP? SD beliau. Ya udah, SD, mata pelajaran SD. Oh, yang deket-deket aja ya Prof ya? Iya, yang paling deket itu peluangnya besar sekali. Jumlah SD kan banyak sekali. Jadi paling banyak daripada saya untuk mahasiswa perguruan tinggi itu lebih
lebih sempit. Iya, Ya, segmennya lebih untuk sempit. SMA atau SLTA lebih banyak, SMP lebih banyak lagi, SD banyak Wow, banyak lagi. sekali ya Nah, Prof jadi ya. itu peluangnya besar, bisa dicoba dihubungi PT Andi. Kalau enggak ya kita bisa membantu untuk Iya, menghubungi. iya luar biasa sekali. Karena saya salah satu penulis dengan iya, mungkin Dengan saat ini yang yang PT, paling tinggi wah luar biasa hasil. banget nih Prof. Sejak Iya. pertama dengan PT tersebut ya. Iya, karena begini saya melihat, ketika saya bukan siapa-siapa, ada orang yang membuat saya siapa. Nah, itu biasanya saya ingat ya. Jadi itu makanya, kecuali kalau sekali kamu curang, saya akan lepas. Kita sama-sama baik, kita fair, sama-sama kita membangun. Ya, itu model saya. Ya, karena dia yang mengakui saya ketika saya bukan siapa-siapa. Oke, Begitu. luar biasa. Jadi sangat mengena di hati gitu ya, Iya. Prof ya. Keren sekali. Baik, sahabat guru, di sini kita dari sahabat guru juga memiliki peluang juga nih, Prof ya, untuk guru-guru yang ingin menulis, ingin mempublikasikan karya. Kita ada event guru menulis dan tentunya event ini gratis dan ber-ISBN ya, Bapak Ibu sahabat guru sekalian. Jadi silakan nih yang mau nulis ya, silahkan dicek di www.sahabatguru.com. Baik, Ya, luar gitu. biasa itu. Iya, jadi Ada memang tempatnya ya. benar, Prof. Beruntung ya Kita dibanding saya mewadahi ya. guru-guru biar Iya, bisa mempublikasikan karya. Karena memang benar sekali, Prof. iya, Beliau-beliau itu pingin banget karyanya itu dibaca oleh orang lain, pingin juga menginspirasi gitu. iya, Tapi betul sekali. mentoknya itu adalah di ruang gitu ya. Iya, Ruangnya mau pakai apa ya gitu, ya. biasanya kebingungan seperti itu ya guru-guru, dan kita memfasilitasi Wah, itu. Luar biasa Ya. ya sahabat guru. Nanti kalau lebih dari itu, kepengen penerbit besar seperti PT Andi, saya siap Oke. menghubungkan. Oke, terima kasih Prof. Dan tentunya ini nanti akan dibukukan ya sahabat guru sekalian. Jadi nanti kita bisa nih kolaborasi lagi dengan Prof Suyanto nih sahabat guru ya. Jadi tenang aja, nanti bagi karya yang terpilih bisa dibukukan dan karya ini ber-ISBN dan tentunya gratis itu tadi ya Prof ya. Itu Karena luar tidak biasa. membebani guru-guru di tanah air. Kita dari sahabat guru mendukung penuh guru-guru untuk berkreasi. Baik Prof, kita lanjutkan ya untuk pertanyaan selanjutnya nih silakan. Prof. Tadi kan kita sudah ini ya Prof ya, membahas rasa penasaran para guru-guru nih ya. Sahabat guru kan penasaran banget tentang sosok Prof Suyanto gitu ya, segudang Yang prestasinya orang tadi. desa itu. Iya, bener sekali. Kok bisa sih pada bertanya banyak banget kayak gitu Prof. Dan di sini sahabat guru juga menampung kegelisahan hati para guru ini ya Prof di era digital seperti saat ini. Dan di sini ada satu pertanyaan menarik dari Bapak Halasondion Simarmata, SMP Negeri 1 Atap 1 Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Pertanyaannya Prof, sebagai guru yang mengajar di daerah tertinggal seperti saya, apakah yang bisa kami lakukan untuk menghadapi tantangan dunia pendidikan di era digital? Sehingga kami sebagai guru di daerah tertinggal tetap cakap bermedia digital, cakap numerasi, dan tentunya berkarakter, Prof. Wah, luar biasa ya. Yang jelas situasi pandemi ini memaksa kita bersama keluarga. Nah, itu sebetulnya untungnya ya. Untungnya. Ya, untungnya itu bersama keluarga, karena itu yang dikendaki Ki Hajar Dewantara kan. Salah satunya kan selain pendidikan keluhuran budi, kemudian kecerdasan budi, pendidikan dengan keluarga. Ini penting. Nah, ketika pandemi kan bisa dikatakan dengan keluarga. Ya. Saya ya meskipun hanya dengan nenek, menurut saya tetapi itu yang sangat membekas ya, pada diri saya. Nah, kemudian kalau pengalaman saya sebagai orang desa, ya, alam di desa itu adalah bagian dari pelajaran yang luar biasa. Kita bisa melihat gunung, sudah bisa menjadi inspirasi, sebuah cerita yang menarik sekali bagi saya. Iya, Prof. Maka saya pun menulis judulnya Petualangan Abdan itu ketika saya melihat Gunung Wilis ya, di lembah Gunung Wilis. Jadi sekolah saya itu kalau anaknya bosan tinggal keluar itu di belakang sekolah itu sudah bisa lihat gunung. Wow, view-nya Sudah, bagus banget ya, indah Prof. sekali ya.
Nah, kalau hari ini, ya kita sekolahnya di bawah pohon asam, ya, wah bercerita di bawah. Jadi justru itu pengalaman saya. Saya mungkin anak yang agak waktu TK saya harus keluar dari sekolah karena dianggap anak yang dalam tanda petik nakal. Disuruh buat kipas gitu kan gampang buat kipas, saya buat bintang yang susah, Yang malah lebih dimarahi dan akhirnya memang mengganggu ya saya paham juga, saya kan juga masih anak kecil kan nggak tahu kalau mengganggu. Waktu saya sekolah sore juga kasusnya sama, jadi untung saya waktu SD mendapatkan guru yang luar biasa. Guru yang luar biasa inilah, sentuhan hatinya, sentuhan tangannya, cuma dipuk-puk gitu, itu sudah sangat luar biasa. Langsung di hatinya gitu ya Prof ya. Nah ini yang harus kita lakukan di desa. Nah, saya tidak tahu apakah di desa ini, pertanyaannya tadi 3 itu bagus semuanya, apakah ada masih bisa menggunakan HP dan sebagainya. Kalau HP kan berarti masih kita bisa lihat YouTube dan sebagainya, betul. Dan kan beberapa materi saya itu kan ada source-nya, YouTube-nya, alamatnya apa. Nah, yang materi bagus-bagus ya, yang tidak harus kita buat ya kan orang lain yang buat, yang sangat menyentuh hati ya. Karena misalkan seorang ibu punya anak 1 ya, anaknya kepengen itu kepengen es ya, tapi nggak punya uang ibunya. Iya benar sekali gitu. Itu kan menyentuh. Terus akhirnya membuat es dari nanas itu ya kan. Nah ini agak mirip dengan nenek saya ya. Saya ikut nenek saya dan akhirnya dia berjualan. Ketika berjualan nggak laku, ibunya bilang, kamu lihat di pasar sana bagaimana mereka cara menjual. Terus si anak itu datang ke sana, kemudian ini silakan 3 buah 10 baht ini di Thailand ya, dan betul. Sebagainya. Akhirnya dia terinspirasi pulang, sudah tahu dia jualan dan akhirnya lulus si orang itu dan akhirnya dia jadi sarjana. Luar biasa ya. Cerita itu sangat menyentuh. Nah, jadi itu cerita-cerita ada. Jadi saya biasanya mengambil video-video yang seperti itu. Kalau enggak aja inspiring teacher. Kadang-kadang gitu aja udah muncul udah videonya. Langsung muncul banyak ya Prof ya. Iya, jadi dan biasanya bagus-bagus, sangat menyentuh. Karena memang kalau kita menggunakan multimedia ini kan bahasanya, video itu memang menyentuh dan dalam ya. Nah ini pembelajarannya yang cukup bagus ya. Itu salah satunya tuh. Maka anak milenial ya itu kan dulu saya sampaikan ada 4 ya. Yang pertama dia multi resources, sumbernya itu dari mana-mana. Salah satu yang selalu dipakai itu kalau definisi itu biasanya Wikipedia ya kan. Ini multi resources. Kemudian multitasking ya kan. Dalam satuan waktu dia bisa melakukan aktivitas lebih dari satu aktivitas. Ya. Yang ketiga tadi parallel thinking, berpikirnya itu paralel. Nah, yang keempat tidak lain adalah yang kita sebut tadi multimedia ya. Coba. Nah, multi resources, multitasking, paralleling, multimedia. Nah, ini disukai. Kalau pembelajaran kita nggak ada multimedianya, ya agak bosan. Nah, kita kadang-kadang kan digital, kalau anak-anak itu digital native, kita digital imigran. Iya, imigran. Nah, kita harus mencoba untuk multi resources, multitasking, parallel thinking, dan satu lagi yang namanya multimedia. Jadi kita menuju ke sana supaya bisa mengimbangi ya anak-anak kita. Ya, meskipun kita di daerah tertinggal. Ya caranya kan misalkan internet nggak bisa ya kita ke kota dulu, begitu download sampai kota ya. Kita download. Ya keren banget Prof. Gitu, kita download dulu, baru kita bawa ke ya.
Iya benar ke desa sekali. kita ya. Iya, jadi sahabat guru Susah. nggak perlu khawatir ya, Iya. walaupun misal terkendala nih di desa gitu terkait dengan akses internet ya Prof Iya. ya. Nanti guru-guru yang kreatif nih harus turun gunung dulu gitu Ya, ya. Ya perlu menyiapkan diri dulu untuk bisa mengakses berbagai informasi yang bisa disampaikan nanti untuk peserta didik ya Prof betul ya. sekali ya. Tuh keren banget nih dari Prof ini. Semoga itu menjadi solusi yang benar-benar solutif nih untuk sahabat guru Nah, sekalian saya ya. orang desa soalnya ya. Iya ya Prof. Seperti persis seperti yang disampaikan Iya, Pak benar-benar. siapa tadi? Bapak Halason. Pak Alason. Ya. Iya, Prof. Ya, luar biasa sekali. Dan ini kita lanjutkan nih, Prof, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erna Santi dari TK Anugrah Bawah Karaeng, Goa. Pertanyaannya, Prof, keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam menghadapi generasi milenial, terlebih dalam menghadapi anak yang kecanduan game, Prof? Ya, itu memang pertanyaan yang luar biasa tapi tidak mudah jawabannya. Iya. Paling tidak tadi kita harus menuju ke multi resources ya kan. YouTube termasuk Wikipedia, Instagram dan sebagainya ya kan, termasuk sosial media. Yang kedua tadi kita juga harus multitasking seperti anak-anak. Yang ketiga parallel thinking. Jadi kalau parallel thinking itu benarnya tidak satu. Jadi anak itu boleh. Jawabannya ini boleh. Jawabannya ini ya boleh. Jawabannya ini boleh. Ini dilatih ya. Karena kalau pokoknya belajarnya, pokoknya jawabannya harus inilah. Itu mematikan Kreativitas ya. anak. Iya, ya. Ini yang namanya parallel thinking dan ya multimedia. Tetap harus belajar. Itu. Nah, kalau di dalam digital scale itu ya paling tidak yang pertama itu kan ya kita bisa menggunakan tools-tool yang kaitannya dengan digital ya. Saya rasa tool-tool di smartphone atau di HP ya itu kan juga sudah lumayan dan ada yang free ya, beberapa yang kita bisa download. Jadi paling tidak itu bisa mengambil informasi dan sekaligus bisa mengelola informasi itu. Itu satu. Yang kedua, mulai bisa berkomunikasi yang jelas ya. Oh kalau di Instagram bagaimana cara komunikasinya, kalau di WhatsApp bagaimana, kalau di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Nah, yang ketiga mulai bisa mengedit ya, mengedit. Kan ada software-software. Kalau saya yang paling gampang itu namanya DaVinci Resolve, itu gratis ya. Dan itu bisa dipakai untuk mengedit film kelas dunia. Bahkan film yang judulnya 1917 itu menang Best Cinematography itu diedit dengan DaVinci Resolve yang gratis itu. Cuma kalau untuk studio itu ada bedanya. Ya, saya punya yang studio dan punya yang gratis ya, dua-duanya saya miliki. Nah, itu bisa mengedit dan bisa membuat konten. Itu udah level ketiga. Iya. Nah, level keempat ya kalau bisa lebih dari itu bisa melakukan transaksi. Tapi kalau anak-anak sekarang mau beli itu sudah dengan Gojek, GoFood dan sebagainya, dia bisa melakukan transaksi. Saya rasa ini sudah bagus sekali. Lebih dari itu kalau bisa transaksi internasional ya. Nah, yang terakhir yang harus dikuasai, dia harus tahu tentang privacy, tentang privasi diri, tentang bertanggung jawab terhadap konten itu. Jangan sampai ya, karena konten itu penting sehingga ya harus tahu ya, ini boleh nggak. Mbak Arsi mengatakan hoax. Nah, jangan sampai iya, jangan sampai yang itu ya. Itu, ya. Nah, jadi ini penting. 5 hal itu aja yang perlu dipelajari oleh ya Bapak Ibu semua yang luar biasa di desa kayak saya. Baik, iya. Iya, tadi keterampilan-keterampilan yang perlu banget nih guru-guru kuasain ya Prof ya. Nah, kemudian kalau untuk yang menghadapi anak kecanduan game ini perlu treatment khusus atau seperti apa nih ya Prof ya? Jadi apa sih, mengapa anak kecanduan game ini, pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau saya lihat game itu apa kelebihannya? Kelebihannya satu ya, setiap dia memenangkan sesuatu dia mendapat reward. Iya, itu membahagiakan Prof. Nah inilah, sehingga pendidikan Ki Hajar Dewantara itu membuat siswa itu apa?
keluar potensinya supaya dia selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Itu kan konsepnya pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah ini, ya maka bagaimana caranya anak-anak ini? Kalau anak saya sendiri, saya tidak bisa juga melarang kamu tidak boleh. Tidak apa-apa dek, tapi satu, kamu harus bisa buat game. Nah, gitu. Dibalik oleh Pak Yanto. Iya Pak, dia akhirnya belajar pemrograman game. Akibat motivasi itu ya alhamdulillah anak saya yang kecil ini bisa diterima di UGM untuk ilmu komputer, ya, untuk IUP International Undergraduate Program. Ya. Regulernya ya diterima karena nilainya tinggi, bahkan kalau masuk semua prodi di UGM kayaknya bisa masuk semua karena nilainya tinggi. Nah ini dipacu seperti itu, jadi jangan buat nggak bisa, jangan kamu nggak main game, susah sekali. Ya. Tetapi sekarang jangan sekedar buat game, kamu kalau bisa analisis game, kalau bisa itu bisa menghasilkan uang. Kalau bisa kamu yang buat game. Oke, luar biasa. Jadi dibalik sampai ke sana diberi motivasi ke sana supaya si anak itu, saya sendiri juga nggak bisa untuk melarang anak saya. Maka ini justru gamifikasi ini bisa digunakan dalam pembelajaran. Jadi banyaklah kita memberi reward kepada anak-anak seperti game.